maksud illa liya'budun. Iki adalah jatuhnya iman sampean hanya pada hidup yang menguasai segala apapun yang terjadi. Sebab innahu sak temene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase piro-piro suwiji-wiji iku mukhitun nglimputi. Nah, artinya tidak ada sesuatu apapun tanpa diliputi oleh Allah. Nah, umpama jeruk tadi loh Pak, andai kata tidak terlimputi adanya Allah di situ, gak mungkin jeruk akan bisa memunculkan rasa manis atau rasa kecut. Nah, ketika hati sampai jatuhnya pada hidup yang menguasai, itulah yang dimaksud sebenar-benarnya Lah kalau ini sampean pahami terus sampean praktekno, maka jatuhnya nyembah itu tidak hanya di dalam sholat 5 waktu saja. Jelas? Akhirnya sinkron kali ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sinkron. Dan juga hatimu akan sinkron dengan ayat itu tadi yang saya katakan, Al-Baqarah 238 tadi. Khafidhu ala sholawah wassolatil wusta, di belakang qonitin khosiin. Dan atau surat Al-Mu'minun ayat 12 khosyi'un, sholat sampean bertemu Allah. Jadi ketika ini wajah tu wajiyah, itu harus khanifan. Itu Pak, apa khanifan? Mancep, sungguh-sungguh. Sebetulnya ayat ini banyak yang tercipta di pentokake Gusti Allah, diketok nih Gusti Allah. Jenengan mawon nek nandur pari, nandur jagung, nek gak mancep nang lemah ya ora cukul. Pak waktu nang ibu hajat nek gak mancep ya gak cukul. Lah ngono sih. Lah iki kan ayat, secara alam itu ayat. Cuman tergantung inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun, kuwi gelem mikir apa ora. Bukan ayat itu hanya tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim aja, ndak. Tercipta. Ketika saat jenengan ini bertafakur, hati mikir-mikir tentang masalah ciptaan Allah ini, maka akan ketemu ayat yang tersirat. Ketemu. Oh iki toh maksudnya Allah iku illa liya'budun. Oh ini harus khanifan. Artinya ketika jenengan sholat atau ngetrap nosirul asr itu tidak hanya wajib di dalam sholat 5 waktu saja, tetapi di luar aktivitas sholat 5 waktu wajib ini dilakukan. Tapi ya tetap dikembalikan pada kadar kemampuan kita masing-masing, karena itu proses. Inilah Pak yang dalam ayat Allah katakan sak temene zikir ya iki. Eling sing agawe, sing duwe agawe Gusti Allah, eling, sadar. Akhirnya nafsu di dalam diri kita yang berbentuk pengakuan diri kita yang melakukan ini akan gak fungsi ini. Lerem. Ya ini kata Rasul yang dimaksud perang sing paling berat adalah perang melawan hawa. Ya ini. Cuman dibuka. Ndak pernah. Anggapane nafsu kowe sing ana hotel-hotel duduk bojone. Anggapane nafsu iku kae sing maksiat. Wis bukan bos. Iku lak pandangan syar'i, pandangan hakiki iku nafsu iku masuk di dalam perilaku af'al kita
tidak hanya yang dimaksud maksiat, taat pun nafsu masuk. Tandane ning ati awak dhewe jatuhih iman itu terhadap kita sendiri merasa yang bisa melakukan. Padahal sudah jelas Qur'ane wa ma ta'malun hadise la haula wala quwata illa bil. Oleh karena memang ilmu lan ajaran tentang dinu tauhid itu tidak digelar di tengah masyarakat umum, maka kita sebagai masyarakat umum, hati kita, ruhaniyah kita itu belum bisa dikatakan menyembah dengan benar. Shallu ala Nabi Muhammad. Jelas nggih? Jelas. Apalagi nanti ada ayat yang mengatakan gini, Gusti Allah iku ndeleh wong mukmin untuk mukminat. Aku tak masuk nongen iki secara hakikat nyun sewu. Kita yang sudah beriman pada Allah dengan sebenarnya, suami dan istri jenengan diperuntukkan untuk jenengan. Ada ayat yang mengatakan wong mukmin lanang iku gak kanggo wong kafir wedok, ndak. Wong mukmin lanang itu diwenehno Gusti Allah wong mukmin wedok, mukminin wal mukminat. Coba ditanya, dicari di dalam surat apa, saya lupa. Ning Google golek ana mukmin laki-laki diperuntukkan mukmin perempuan, mukminin mukminat itu. Lah karwa kula isih iman sakliyane Allah kula wis kadung duwe anak terus piye? Apa harus pisah? Jawabannya gini, kita harus ada pertimbangan hukum syariat, ya, hukum syariat. Hukum syariat mengatakan rabio siro menyang wong sing podo imani, berarti ne Islam untuk umat Islam. Urusan ruhaniyah bertauhid atau tidak, sing penting jasate Islam. KUA nggak mau menikahkan misalkan lakinya kafir, lakinya selain Islam, wedoke Islam, nggak mau. Mungkin disahadatno dhisik, urusan sakbare balik maneh iku dudu urusane wak penghulu. Pokoknya waktu nikah iku nggak boleh Islam dengan selain Islam, ditentang, nggak boleh. Pun lepas daripada itu, maka kalau kita sudah punya anak, ya kita berupaya untuk menyadarkan istri atau suami kita untuk imannya itu betul-betul pada Allah. Urusan nanti diterima atau tidak urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting sudah ada upaya untuk mengarahkan iman itu jatuhnya sampai pada Allah, gitu. Udah, kembali pada ini wajah du wajiyah, materi kita. Kalau ruhaniyah jenengan jatuhnya imannya sudah benar pada wajah Allah, hidup ini, maka wama ana minal musyrikin. Letak seseorang yang disebut sebagai orang yang tidak menyekutukan Allah, wama ana dan aku, kata Nabi Ibrahim, tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah manakala jatuhnya ruhmu itu pada wajah Allah, duduk wajah makhluk, bukan. Memang kita ada proses untuk bisa sampai pada Allah lewat makhluk. Kita bisa usul pada Allah lewat mursyid. Lah ngeten nggih? Oke lah nek pancen jenengan proses sik mandeng makhluk,
sebagai robitoh monggo, tapi jangan terus menerus. Kalau itu memang proses silahkan, tapi saya ingatkan jangan terus seperti itu. Pandanglah hidup pada mursyid, jangan mandang makhluknya. Sebab ning Quran iku nggak ada robitoh nerangno iku nanggone makhluk iku ra enek. Apa sih robitoh? Menghadapkan ruhaniyahmu pada Allah yang disebut nyembah. Berarti kalau jenengan sudah paham ini wajah tu wajia, sinkron dengan ilalia budun. Urusan jasmani jenengan aktivitas napo terserah, apapun. Sampai Allah juga menerangkan kebiasaan para nabi, khususnya para rasul dan kekasih Allah itu ngene Pak, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika dia berdiri, entah berdirinya apa, apakah berdirinya sholat, apakah berdirinya kerja, apakah berdirinya jenengan lari, berjalan, apakah berdirinya apapun. Wa qu'udan, ketika beliau duduk dalam rangka apapun terserah. Kadang ada duduk dalam rangka ngumpetno kartu nih lho Pak, apa nih jenis? Remi. Tidak hanya duduk waktu sholat. Wa ala junubihim, ketika beliau dalam keadaan berbaring terlentang, entah terlentang dalam hal apa, tidur bisa, leyeh-leyeh bisa, ngerungokke YouTube sambil beto bantal silahkan, sampak bablas film silahkan. Junubihim, beliau itu menjadikan aktivitas jasmaniyahnya, ruhaniyah itu selalu berzikir pada Allah. Yang kumaksud dizikir di sini adalah inni wajjahtu wajhiya. Kesimpulannya aktivitas apa wae wis kata urai satu persatu lho Pak ya, kata urai apapun, hatimu condongnya hanya pada hidup atas segala-galanya, apakah yang berkehendak, apakah yang berkudrat, apakah ada 7 kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu masuk sifat ma'ani di dalam aqaid seket, sifat wajibnya Allah. Beliau itu selalu seperti itu Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud tabi'ina sholihin, sebagai penerus ajaran kafah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini